Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsita Kurniawati dengan NIM H08200017, program studi agribisnis. Langsung aja kita masuk ke poin penyuluhan, yaitu tentang cara memilih benih jagung yang baik dan tepat dan masalah terbesar petani jagung, contohnya dengan adanya hama tikus sawah. Nah, pokok materi yang akan saya berikan yang pertama tentang tanaman jagung serta masalah apa saja yang perlu diketahui dalam menanam tanaman jagung. Materi yang akan saya berikan yang pertama tentang tanaman jagung serta masalah apa saja yang perlu diketahui dalam menanam tanaman jagung. Yang kedua, langkah-langkah dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses pemilihan dan penanaman bibit jagung. Yang ketiga, melihat gambar dan memberikan penjelasan singkat tentang cara pemilihan benih yang baik. Yang keempat, masalah yang sering dihadapi petani jagung, contohnya dengan adanya hama tikus. Next, dan yang terakhir, menjelaskan dan melihat gambar cara mengatasi hama tikus sawah pada tanaman jagung secara mudah dan ramah lingkungan. Langsung aja kita masuk ke poin pertama, yaitu jagung. Jagung sendiri adalah salah satu tanaman pangan penghasil karbohidrat yang terpenting di dunia setelah gandum dan padi. Bagi penduduk Amerika, lu jangan berisik ya cu. Poin pertama, yaitu tentang pengertian sendiri. Jagung adalah salah satu tanaman pangan penghasil karbohidrat yang terpenting di dunia selain gandum dan padi. Bagi penduduk Amerika Tengah dan Selatan, jagung adalah pangan pokok yang wajib dan ada sebagaimana bagi sebagian penduduk Afrika dan beberapa daerah di Indonesia. Banyak petani di Indonesia yang menanam jagung. Biasanya masalah terbesar petani jagung sendiri adalah hama tikus sawah. Selanjutnya ini ada gambar jagung untuk teman-teman yang belum tahu. Ini akan saya berikan brosurnya. Oke, bisa dilihat ya nih. Sama juga yang ada di sini yang di papan, ini juga gambar jagung dan bibitnya. Tikus. Iya, di sini. Nah, di sini aku akan memberikan langkah-langkah memilih benih jagung yang baik dan benar. Yang pertama, benih bersih dari campuran gulma atau biji tanaman lain. Yang kedua, benih tampak kering dan mengkilap. Yang ketiga, benih berukuran normal dan tidak cacat. Yang keempat, benih bernas. Bernas itu apa sih? Berisi dan padat atau tidak kopong. Yang terakhir, benih berasal dari varietas yang jelas. Di brosur itu udah ada contoh bibit jagungnya. Nah, di sini aku juga punya bibit jagung itu seperti ini. Seperti ini bibit jagung. Ini seperti ini. Pokoknya cari yang paling baik dan benar yang sesuai kriteria yang aku jelasin tadi. Untuk yang selanjutnya itu tentang hama tikus sawah. Ada yang tahu nggak sih tikus sawah itu kayak apa? Oke, aku tadi udah ngejelasin cara memilih bibit jagung yang benar, paham kan? Paham. Hama tikus sawah sendiri itu yang sudah saya berikan di brosur, dan sama dia tuh nih. Biasanya dia itu ngumpet di area-area yang tertutup. Nah, gambarnya seperti ini ya. Oke, selanjutnya tikus sawah sendiri merupakan termasuk hama yang relatif sulit dikendalikan, perkembangbiakan dan mobilitas tikus yang cepat serta daya rusak pada tanaman padi yang cukup tinggi menyebabkan hama tikus selalu menjadi ancaman pada pertanaman padi atau jagung. Kehilangan akibat serangan tikus sangat besar karena menyerang tanaman sejak padi di persemayan. Nah, oke, selanjutnya ada yang tahu nggak sih perangkap hama tikus sawah itu apa aja? Aku akan menjelaskan cara mengusir hama tikus dengan menggunakan kapur barus. Nah, sebelumnya aku akan menjelaskan dulu cara kerjanya. Kapur barus memiliki aroma wangi yang cukup menyengat dan tidak disukai tikus. Bahan yang biasa dikenal dengan kamper ini juga merupakan salah satu alternatif yang bisa digunakan untuk mengusir tikus. Selain mudah didapat, penggunaannya pun tidaklah rumit. Cukup tempatkan kapur barus pada beberapa lokasi yang sering didatangi tikus sawah. Oke, next. Nah, habis ini aku akan memperagakan cara membuat alat perangkap hama tikus sawah menggunakan kapur barus. Oke, untuk kesimpulannya, jagung merupakan bahan pangan pokok sebagai masyarakat Indonesia. Cara memilih benih yang baik dilihat dari benih
dari campuran gulma atau biji tanaman lain. Biji tampak kering dan mengkilap, biji berukuran normal dan tidak cacat, dan mengusir hama dengan kapur barus yang langkah-langkahnya sudah dijelaskan tadi dan tentu saja mudah didapatkan di sekitar rumah. Sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.